Oke, bagian yang pertama yaitu tentang ekspresi fungsi Boolean. Sebetulnya dasarnya sudah dipelajari di materi sebelumnya tentang aljabar Boolean ya. Nah ini lanjutannya saja yaitu tentang fungsi-fungsi atau ekspresi Boolean. Nah ada beberapa yang nanti akan dibahas yaitu tentang tabel kebenaran, kemudian SOP, lalu kebalikannya yaitu POS, ya. Lalu bentuk kanonik dan juga bentuk baku. Nah yang pertama untuk tabel kebenaran sudah familiar ya sebelumnya tentang tabel kebenaran yang pernah dibahas juga di gerbang logika itu, bahwa tabel kebenaran di sini yaitu tabel yang memuat semua kemungkinan atau kombinasi antara input dan output. Secara umum, nanti tabel kebenaran ini akan memiliki n buah input dengan 2 pangkat n kombinasi input yang memungkinkan. Lalu jika kondisi output yang diharapkan dari rangkaian logika diberikan untuk semua kemungkinan kondisi input, maka hasilnya dapat diperlihatkan dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, contohnya misalnya ya, ada kasus, di situ diberikan kasus yaitu sebuah sensor diinginkan akan menyala ya sirenenya bila ada orang masuk lalu pintu tertutup kembali. Nah, solusinya yang memungkinkan apa saja? Yaitu pertama kita analisa dulu jumlah input yang dibutuhkan kan ada 2. Pertama, sensor untuk mendeteksi orang masuk. Itu anggap sebagai identitas A. Kemudian yang kedua sensor untuk mendeteksi keadaan pintu. Itu identitas atau keadaan yang B. Jadi yang A ini sensornya mendeteksi orang masuk atau keluar. Ya, kalau ada yang masuk gitu aja lah ya. Yang ada yang masuk maka dia nilainya 1, berarti ada orang masuk. Kalau tidak ada orang yang masuk berarti 0. Nah kalau ada orang yang masuk kan berarti pintunya harus terbuka nanti. Dibuka. Nah itu sensor yang kedua akan membaca keadaannya, yaitu B-nya bernilai 1 ketika sensornya menandakan pintu terbuka, kemudian B-nya bernilai 0 jika pintunya tertutup. Itu inputnya ya. Kemudian outputnya yang digunakan adalah sirenenya sebagai penanda. Yaitu Y akan bernilai 1 bila sirena nyala, menandakan ada orang masuk dan pintunya terbuka, gitu kan. Kemudian Y bernilai 0 bila sirena tidak menyala. Kemudian output yang diharapkan yaitu sirena akan menyala, berarti Y-nya harus 1. Dan ada orang yang masuk, yaitu A-nya 1. Dan pintunya tertutup, yaitu B-nya 0. Nah, ini tergantung kasus yang diminta ya. Kalau output yang diharapkan nanti bisa saja saya merubah. Bahkan diharapkan sirenanya tidak menyala, boleh saja. Tergantung persoalan saja kasus. Nah, bisa dibuat tabel kebenaran seperti ini ya. Ini input sensor A mendeteksi orang masuk, kemudian input sensor B mendeteksi pintunya terbuka atau tertutup. Nah, outputnya adalah Y-nya. Kemudian kita masukkan ya dua dimensi 0011, kemudian 0101. Misal nanti masukannya ada 4 ya, berarti nanti 00001111, kemudian yang sini berselang-seling seperti itu. Ini contoh. Nah, kemudian yang diharapkan kan Y-nya 1, maka kita lihat mana Y-nya yang 1. Ini Y-nya 1. Itu artinya berarti A-nya 1, B-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya akan 1. Nah, ini analisa tabel kebenaran, membaca saja. Cuma nanti kita akan lebih sering bersinggungan dengan model SOP ataupun POS.
sebagai cara lainnya. Oke, cara yang pertama tadi menggunakan tabel kebenaran saja secara sederhana. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan sum of product atau SOP. Untuk mendeteksi ekspresi fungsi boolean berdasarkan tabel kebenaran, yang diperhatikan hanyalah output yang bernilai 1 saja. Ya, suku-suku di SOP disebut min term atau minimum, bukan suku minimum. Nah, jadi kata kunci dari SOP ini adalah cukup dilihat output mana yang bernilai 1 saja. Nah, contoh misal ini, ya. Buatlah ekspresi boolean dalam bentuk SOP dari tabel dengan berikut. Ini diberikan persoalan tabelnya seperti ini, tergantung soal saja lah ya. Kemudian teknik SOP-nya gimana? Cukup kita lihat mana yang outputnya bernilai 1, kan ini ya. Nah, ini yang bernilai 1. Sini nih, ini outputnya 1, 1, 1. Kita melihat output yang bernilai 1. Sehingga ketika kita buat ekspresinya, maka akan ditulis not A, not B, dikali not C. 0 itu berarti not A untuk SOP ya. Not B dikali C. Oke, kemudian kita dapat ekspresi yang pertama. Ekspresi berikutnya, nah ini kan berarti 0 berarti not A, ini 1 berarti B, kemudian 1 lagi berarti C. Oke, dia duduk situ inputnya. Nah, seterusnya ini kita akan mendapatkan ekspresi seperti ini. Nah, kalau ditulis secara lengkap, min term-nya akan diperoleh bentuk ekspresi yaitu Y sama dengan not A, not B, not C ditambah not A, B, C ditambah A, not B, C ditambah A, B, C. Nah, ini bentuk ekspresi booleannya, bentuk fungsinya. Oke, nah, kita sudah dapatkan. Lalu untuk bentuk product of sum, kebalikannya ya, yaitu POS. Ini yang kita lihat adalah yang outputnya 0. Jika SOP tadi yang outputnya 1, kalau POS outputnya yang 0. Contoh buatlah ekspresi boolean dalam bentuk SOP dari tabel berikut. Ini salah ya, ini harusnya POS nih. Oke, misalkan tabelnya masih yang sama nih, misalnya ini tabel. Nah, kemudian kita cukup lihat yang outputnya bernilai 0 saja. Oh ini. Nah, maka kita buat ekspresinya yaitu di sini ya, berkebalikan ya. Tadi SOP berkebalikan dengan POS. Maka sini 0 adalah A ditambah B tambah C. Kemudian ini A ditambah not B tambah not C. Seterusnya ya, seperti biasa. Nah, nanti cara menulis ekspresinya juga berkebalikan dengan SOP tadi. Jika SOP tadi ditambahkan untuk setiap sukunya, kalau di POS untuk setiap sukunya dikalikan. Jadi A plus B plus C dikali A plus not B plus C dikali not A plus B plus C dikali not A not plus not B plus not C. Sehingga diperoleh bentuk ekspresi seperti ini. Itu menggunakan teknik POS. Ya. Ketika ada soal nanti kalian boleh menggunakan yang mana saja, boleh menggunakan tabel kebenaran atau SOP atau POS. Ya, jika tidak ada ketentuan untuk menggunakan teknik yang mana. Misalkan di soal kok dimintanya pakai teknik SOP ya gunakan SOP. Nah, yang keempat berikutnya bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah ekspresi fungsi boolean dalam bentuk SOP maupun POS, di mana setiap min term atau max term, min term ini berarti miliknya SOP, kalau max term berarti miliknya POS, mempunyai literal yang lengkap. Ya. Contoh bentuk kanonik fungsi boolean 3 variabel, yaitu Y sama dengan, ini tadi ya output dari SOP ya, persamaan yang di atas tadi, ini not A not B C ditambah not A B C ditambah A not B C ditambah not A B C. Ini yang hasil output SOP. Untuk hasil output dari POS ya ini. Ya.
Jadi bentuk kanonik itu adalah bentuk lengkapnya dari fungsi SOP maupun POS untuk mengekspresikan boolean. Ini contoh 3 variabel ya, ditulis lengkap ABC 3 variabel. Contoh 1 nih, misal cari bentuk kanonik dari persamaan berikut atau ekspresi berikut. Y sama dengan not A ditambah A, not B ditambah AB, not C. Cara yang pertama, misalkan ingin menggunakan bentuk SOP, ya boleh saja. Maka ini bisa diturunkan ya. Jadi not A itu not A saja itu sebetulnya boleh ditulis seperti ini, not A dikali B plus not B. Masih ingat ya di aljabar boolean B ditambah not B itu sama aja 1 kan. Jadi not A kali 1 ya not A hasilnya. Jadi ini penyederhanaan untuk melengkapi. Jadi dia lebih melengkapi sehingga diperoleh bentuk yang lengkap. Bentuk lengkap itu artinya setiap sukunya ada ABC, ABC. Itu namanya bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu nanti diperoleh untuk setiap min term atau max termnya itu lengkap, yaitu ada A, B, dan ada C-nya. Jadi dari bentuk ini akan diperoleh bentuk akhir seperti ini nanti. Nah, penurunannya ini atau penjabarannya ini bisa kembali menggunakan teknik-teknik di aljabar boolean ya, aturan-aturan atau hukum di aljabar boolean. Boleh menggunakan bentuk POS misalkan ya. Ini nanti juga dijabarkan akan diperoleh ABC. Pada akhirnya akan diperoleh bentuk yang lengkap ABC gitu untuk setiap sukunya menjadi satu suku kesatuan. Cara kedua, boleh menggunakan tabel kebenaran dari fungsi yang tadi ditanyakan ya. Misalkan nih ya, kita ambil suku A, B, C, not C ya. Misalkan ambil suku yang terakhir ini. Artinya jika nilai diinputkan berarti 110 maka Y-nya sama dengan 1. Jadi A, B, not C ini kan 110. Kalau dirubah dalam bentuk biner. Nah, kita nanti bisa mencari yang 110. Maka dia akan diperoleh output bernilai 1. Nah, ini 1, 10, outputnya kan 1. Kemudian kita ambil suku yang not A ini. Artinya ini kan inputnya adalah 0. Enggak tahu ya. Maka outputnya harus 1. Maka kita cari mana yang ekspresinya seperti itu. Oh ternyata ini ya, ini contohnya 0. Ini nggak tahu artinya script itu boleh di sembarang ya. Yang penting dia akan menghasilkan output Y sama dengan 1. Oh berarti ini ya, ini bisa, garis kedua bisa, ketiga bisa, keempat juga bisa. Terus kita ambil suku yang kedua. Setiap suku dulu diuraikan. A not B. A not B itu artinya 1, 0 yang ini boleh sembarang. Maka dia akan menghasilkan output 1. Mana? 1, 0, ini. 1, 0, dan ini. Nah ini maka adalah bentuk tabel kebenarannya. Nah setelah semua suku tadi diinputkan ke tabel kebenaran, nilai Y yang belum terisi akan berharga 0. Jadi tabel kebenarannya adalah, nah ini kita buat lagi ya tabel kebenarannya seperti ini hasilnya. Ini berdasarkan suku-suku yang telah diinputkan di tabel kebenaran tadi ya. Ini kan, ini A, kemudian AB, not A, not B, kemudian AB not C. Ini kita inputkan ke sini ya, dalam bentuk tabel kebenaran yang baru. Nah, bentuk SOP-nya atau min term-nya, nah ini ya, seperti tadi ya, ini kalau pakai SOP ya berarti lihat angka 1. Oh ini, maka ini diekspresikan menjadi satu persamaan nanti. Kemudian kalau bentuk POS-nya ya nanti lihatnya yang ini, outputnya 0, kembali seperti tadi. Oke, nah ini kan kalau dilihat hasilnya sama aja nih.
SOP dan POS, hasilnya itu sama aja dengan menggunakan ini ya, SOP dan POS untuk cara yang pertama. Jadi langsung saja pakai ini boleh. Atau menggunakan tabel kebenaran juga nggak masalah. Nanti akan diperoleh ekspresi boolean yang sama. Contoh kedua, misal nyatakan fungsi boolean berikut ya, y sama dengan x plus not y dikali not y plus z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Kita ambil suku yang pertama dulu, ini kalau diinputkan sama aja 01, boleh sembarang, maka y-nya sama dengan 0. Terus dibuat ini ada kebenarannya ya. 01 boleh sembarang, 01 sembarang, 01 sembarang ya. Nah ini diperoleh, ini belum selesai ya. Bisa dilanjutkan seperti tadi ini ya. Nah, ini kan tadi baru satu suku, harus ke semua sukunya harus dijabarkan ya. Nah ini nanti buat latihan bisa. Ini bisa dilanjutkan ya untuk yang not y plus z. Nanti dapat tabel kebenaran apa, diuraikan ke SOP dan POS. Terus bentuk baku. Bentuk baku adalah ekspresi fungsi boolean dalam bentuk SOP ataupun POS, di mana setiap suku min term atau max termnya mempunyai literal yang tidak lengkap. Contoh bentuk baku fungsi boolean 3 variabel. Ya. Ini dalam bentuk SOP. Bentuk SOP itu tandanya ditambah. Setiap suku ditambah. Kalau bentuk POS, setiap sukunya nanti dikalikan. Nah, ini kenapa bentuk disebut bentuk baku? Karena dia setiap sukunya ada yang tidak lengkap nih. AB saja, tidak ada J-nya. Ini AB saja, tidak ada B-nya. Maka dia dianggap bentuk baku. Ya, kalau kanonik tadi seharusnya lengkap ya. Setiap min term maupun max termnya ada 3 variabel. Ya, di sini. Ini soal latihan bisa dicoba-coba untuk dapat UTS ya. Jadi, ini fungsi berikut dalam bentuk kanonik SOP dan POS bisa ditulis juga.